Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Iya pun. Kembali lagi bersama saya Oti Pratiwi pada acara podcast Sudut Pandang. Suarakan darurat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bersama BNN Kabupaten Tanggamus. Pada episode podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial nih. Kalau biasanya kita kan bicara tentang pencegahan, pemberantasan atau rehabilitasi, kali ini kita bakal bicara tentang seputar hukum nih. Sudah hadir bersama kami Direktur Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama BNN RI, Bapak Toton Rashid SHMH. Selamat datang Bapak di Bumi Lampung, saya Bumi Ruwajurai. Nah, seperti yang tadi udah saya sampaikan di awal nih, jadi kita podcast episode ini spesial nih. Jadi kalau sober nggak nonton atau melewatkan episode kali ini bakal rugi banget nih. Jadi kita pada hari ini bakal bincang-bincang soal undang-undang nih Pak ya. Nah kita langsung aja ya Pak. Kan rancangan undang-undang tentang narkotika ini sedang digodok nih Pak ya. Sampai mana sih Pak proses rancangan undang-undang tentang narkotika ini? Baik, Oti. Perlu kami sampaikan memang saya mengikuti perkembangan terhadap pembahasan rancangan undang-undang narkotika ini. Seperti diketahui itu sudah berlangsung cukup lama, ada beberapa tahun yang lalu, dan terakhir di tahun 2023-2024 kemarin itu sebenarnya rancangan undang-undang itu sudah masuk ke DPR, dan setelah masuk ke DPR kemudian dari pemerintah dan DPR sendiri itu mempunyai kesepakatan bahwa ada sisi kesehatan yang diutamakan dan adanya rencana untuk penggabungan dua undang-undang, undang-undang narkotika dan psikotropika yang dalam rezim hukum internasional itu disatukan di undang-undang kita tapi dipisahkan. Nah, saat ini pembahasan itu berada di PAK, Panitia Antar Kementerian. Jadi di sana ada Kementerian Hukum sebagai lead dari pembuatan undang-undang tersebut, ada dari APH, ada dari BNN, Kepolisian Republik Indonesia, ada dari Kejaksaan, Mahkamah Agung, Kementerian Kesehatan juga, kemudian ada Kementerian Sosial, dan beberapa lembaga pemerintah lainnya. Di samping itu, undang-undang ini juga sudah menerapkan partisipasi publik karena ada beberapa NGO yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil yang dilibatkan. Jadi undang-undang ini sudah melalui tahapan mengikut sertakan publik dari awal, sehingga harapannya nanti pembahasan terakhir itu idealnya dalam 1-2 bulan ke depan ini kita akan menggulirkan lagi ke DPR. Karena memang penugasan dari Presiden itu sudah ada sejak Presiden Jokowi untuk pembahasan undang-undang itu dilakukan oleh Menteri Hukum, Menpan RB, dan Menteri Kesehatan. Jadi perkembangan sekarang masih pembahasan di panitia antar kementerian dan lembaga. Harapannya 1-2 bulan ke depan ini kita akan sampaikan kembali ke DPR setelah disampaikan ke Presiden untuk persetujuannya. Seperti itu, Oke. Boleh tahu nggak sih Pak kira-kira poin-poin apa aja sih yang ada di RUU Narkotika yang baru itu, dan perbedaannya apa nih dari undang-undang yang sebelumnya dengan RUU yang akan disahkan? Baik, yang penting itu perubahannya adalah mengutamakan adanya pendekatan kesehatan. Selama ini kita lihat bahwa terkait dengan pengguna itu masih dilakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya pemenjaraan, dan itu dihindarkan dalam undang-undang itu ke depan. Terus bagaimana juga kita usahakan nanti salah satunya penguatan juga lembaga BNN. Terus juga ada yang menarik itu adalah di samping ada penyatuan antara undang-undang narkotika dan psikotropika, juga ada hal terkait dengan zat psikoaktif baru yang dikenal dengan NPS, New Psychoactive Substance. Itu kemudian sekarang dimasukkan dalam rancangan undang-undang itu, sehingga untuk antisipasi ke depan kalau apabila ada
NPS atau ZPB dalam undang-undang itu bahasa dibahasakan Indonesianya, itu bisa diantisipasi sehingga undang-undang ini harapannya bisa mengantisipasi ke depan kalau ada ZPB. Kita juga menempatkan nanti tim asesmen terpadu yang tadinya berada pada level peraturan bersama kementerian lembaga, ada 7 kementerian lembaga, ya kita tarik juga ke level undang-undang sehingga nantinya rekomendasi yang dikeluarkan oleh tim asesmen itu menjadi sebuah kewajiban bagi pengguna. Andaikan dia pengguna, dia harus melalui tahapan rehabilitasi, dan setelah itu rehabilitasi itu dia mendapatkan haknya apakah sesuai dengan tingkat ketergantungan yang diderita yang bersangkutan, apakah di tingkat berat, sedang, ataupun ringan. Yang pastinya kita harus melihat bahwa bagaimana orang yang menggunakan ini sebagai pihak yang sakit. Jadi kalau orang yang sakit itu diobati dan kemudian diberikan pengobatan, baik itu rehabilitasi medis maupun sosial, sehingga kedepannya dia bisa kembali ke masyarakat. Pertanyaannya mungkin bisa saja relapse, tapi nggak apa-apa. Jadi BNN juga memiliki yang namanya pasca rehabilitasi, ketika akan melakukan pemantauan. Dan itu salah satu di undang-undangnya. Hal yang baru lagi nanti penegakan hukum juga akan menjadi lebih efektif karena terkait dengan apa yang dilakukan oleh penyidik Polri dan penyidik BNN itu secara bersama-sama, tapi lebih kepada kita berharap nanti menumpas jaringannya, tidak hanya sekedar mencari pengguna-pengguna narkotika. Banyak hal nanti, hal yang baru dalam undang-undang itu yang pastinya kita melihat bahwa ini pendekatan menggunakan pendekatan kesehatan tentunya. Itu yang paling utama. Seperti itu. Oke. Sebagai Direktur Hukum BNN RI nih Pak, bagaimana sih Bapak memandang poin-poin perubahan rancangan undang-undang tersebut terhadap roda organisasi BNN nih Pak? Pastinya BNN saya lihat akan menjadi lebih diperkuat. Harapan kita seperti itu. Kita tentunya membutuhkan dukungan dari semua stakeholder, baik dari kementerian lembaga, dan berharap yang paling pokok juga kita berharap nanti kepada anggota dewan kita yang akan melakukan pembahasan, karena nanti BNN yang seperti halnya contohnya kita lihat rehabilitasi secara di dalam undang-undang sekarang existing 35 tahun 2009 itu tidak secara existing kita melihat bahwa tugas melakukan rehabilitasi itu secara tidak langsung karena memang ada irisannya dengan Kementerian Kesehatan, tetapi ke depan harapan kita nanti BNN benar-benar bisa melaksanakan rehabilitasi ini, tentunya tetap ada kolaborasi dengan kementerian terkait, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial. Jadi saya melihat undang-undang ini dalam rancangan yang kita sedang bahas ini, BNN akan semakin diperkuat kelembagaannya, dan kemudian bagaimana BNN itu meningkatkan kolaborasinya secara utuh dengan kementerian lembaga, karena persoalan narkotika ini tidak mungkin diserahkan satu lembaga saja atau pemerintahan saja. Ini harus melibatkan semua stakeholder, harus ada ikut campur dari pemerintahan daerah juga, karena kalau kita ketahui BNN sendiri tidak memiliki cukup kantor seluruh kabupaten dan kota. Dari 500 kabupaten kota seluruh Indonesia itu BNN hanya baru berdiri, terbaru itu dengan penambahan 9 itu sekitar 182 kantor. Jadi kerja berat dari BNN ini nanti tentunya tidak perlu berpatah semangat, yang memang kita harus tetap mengkolaborasikan dengan pemerintah daerah. Nah, selama ini kan kita menggunakan zona, rayonisasi dan sebagainya, mungkin karena keterbatasan anggaran dan sebagainya, kita juga tetap memperkuat itu. Yang penting dukungan dari pemerintah, khususnya dari masyarakat, itu bisa membantu untuk sama-sama keluar kita dari bahaya peredaran gelap narkotika. Seperti itu, Oti. Nah, menurut sudut pandang dari Bapak nih Pak, apabila nanti RUU itu sudah disahkan, sudah diketok palu nih, itu berpengaruh nggak sih Pak terhadap eksistensi Badan Narkotika Nasional? Pastinya ada pengaruh. Kalau saya lihat pembahasan dengan yang eksisi sekarang, pastinya akan ada pengaruh. Pertama, tentunya ada pengaruh yang luar biasa terhadap penganggaran BNN. BNN akan harusnya mendapat kucuran dana yang akan semakin lebih besar karena pelaksanaan rehabilitasi tadi. Yang kedua, karena rezim hukum itu sudah berubah kepada kesehatan, tentunya penguatan rehabilitasi ini menjadi sangat besar ya.
Tidak hanya kita melihat bahwa bukan bermaksud nanti dari pemenjaraan kemudian berpindah kepada rehabilitasi, tapi tidak cukup hanya seperti itu, tetapi juga pengembangan organisasi tentunya akan menjadi lebih luas. Dan kita ketahui rezim terkait dengan pemberantasan juga sesuai dengan strategi BNN sekarang juga melihat bahwa ada hal yang selama ini kita lupa bahwa ini kita berhadapan dengan jaringan. Tentunya peningkatan organisasi kita terkait dengan pemberantasan juga akan terjadi seperti itu. Jadi kalau saya lihat BNN itu akan menjadi lembaga yang benar-benar focal point, yang benar-benar diharapkan menjadi elit untuk semua pelaksanaan. Mungkin bahasanya tidak P4G lagi ke depan, tetapi udah mencakupi semua terkait dengan narkotika, psikotropika, prekursor narkotika, dan zat psikoaktif baru seperti itu. Iya, jadi dengan disahkannya RUU ini akan semakin memperkuat BNN itu ya Pak ya? Ya bisa saya katakan memastikan bahwa BNN akan semakin kuat eksistensinya seperti itu. Tentu harapannya butuh dukungan semua dari stakeholder, karena dalam pembahasan ada juga dinamikanya. Yang ini yang harus kita butuhkan dukungan dari kementerian lembaga juga, karena keistimewaannya ini memang di Undang-Undang Narkotika ini bicara tentang sebuah hukum administratif, tetapi kita tidak bisa sekedar hanya administratif, juga melihat pidananya yang membutuhkan eksistensi secara eksplisit yang harus dimasukkan di dalam undang-undang ini. Oke nih Pak, tadi kan kita udah bicara panjang lebar nih seputar hukum dan rancangan undang-undang nih. Ini kan mumpung Bapak lagi di Lampung nih, di Tanggamus, boleh dong nih Pak dikasih wejangan atau nasihat pesan-pesan nih buat Sobat Bersinar yang ada di rumah yang lagi nonton podcast kita pada malam ini. Baik, Tanggamus, kita memahami bahwa perkembangan narkotika itu ternyata seperti puncak gunung es. Jadi kita melihat bahwa banyak mungkin masalah, tetapi pendekatan itu harus kita lakukan perubahan, tidak hanya sekedar berpikir untuk pemenjaraan. Jadi saya berharap dan meminta kepada teman-teman sobat bersinar di Tanggamus, andaikan memang sudah terkena ataupun mendekati daripada narkoba, pernah mencoba, mungkin lebih baik daripada aparat bertindak, datang saja ke BNN ke Tanggamus, laporkan diri secara baik-baik, biarkan negara memperhatikan kebutuhan setelah menderita ketergantungan sendiri. Karena kita ketahui sangat jahat narkoba ini, karena dia sudah merasuk kepada otak. Jadi yang diganggu itu sebenarnya dalam tubuh kita yang pertama oleh narkoba ini adalah otak kita. Sehingga otak kita perlu diperbaiki lagi strukturnya dengan apa? Ya dengan melakukan kepada ahlinya yang ada di PWL yang berada di Tanggamus. Jadi harapan saya teman-teman sober, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu. Begitu kita sudah terpengaruh dengan sebuah ketergantungan, yuk kita sama-sama masuk ke IPWL Tanggamus. Jangan ragu, kita akan lindungi, identitas kita akan lindungi, dan kemudian pastinya kita akan mendapatkan treatment. Jadi kemudian pesan terakhir saya adalah pergaulan itu penting, tapi tidak selalu pergaulan itu akan ada manfaat kalau tidak akan memberi kebaikan untuk kita ke depan. Seperti itu. Oke, jadi pesannya nih buat sober jauhi narkoba, dan apabila sudah kenal nih sama narkoba Pak, kita ayo rehabilitasi, karena rehabilitasi di BNN itu gratis, tidak dipidana, dan identitasnya dirahasiakan. Dan yang pesan terakhir nih, bergaul itu penting ya Pak ya. Tapi bukan pergaulan yang membuat kita masuk neraka tuh semuanya masuk surga kan sober. Ya, jadi kita udah sampai nih di penghujung podcast kita pada hari ini. Saya sebagai host mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak.